Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Kembali, sobat-sobat, saya merespon menanggapi salah satu komentator. Komentator ini akunnya diberi nama bokep itu mubah. Ya, kita tahu bokep itu apa, sobat-sobat. Ya, bokep itu kalau dulu istilahnya film biru. Tapi kenapa ya sang komentator ini kok menamakan akunnya dengan bokep, ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sang komentator ini sudah beberapa kali sobat-sobat menanyakan, "Hayo, arti bid'ah itu apa?" Ya. Dan kemarin dia ulangi menanyakan hal yang sama, sobat-sobat. Nah, tetapi karena dia berkomen di konten saya yang membahas surat Al-An'am ayat 116, dia juga menanyakan masalah mayoritas itu siapa, katanya. Saya akan menanggapi dulu, sobat-sobat. Pertanyaan dia yang diulang-ulang itu mengenai arti bid'ah. Sedangkan pertanyaan dia yang berhubungan dengan surat Al-An'am ayat 116 mengenai mayoritas akan saya jawab di konten saya berikutnya, sobat-sobat. Ya, sebenarnya saya tahu dia ini sudah paham apa arti bid'ah. Akan tetapi dia ingin memakai jawaban saya, ini dugaan saya, sobat-sobat, untuk kembali untuk mengkanter, menyerang balik saya, sobat-sobat, karena arti bid'ah itu selain secara bahasa sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya, bisa juga diartikan sesuatu yang baru. Nah, sobat-sobat, dia nanti akan memakai kata sesuatu yang baru dengan mengangkat masalah maulid, sobat-sobat. Tapi ini juga nanti akan saya tanggapi, sobat-sobat. Akan tetapi tidak di konten ini. Saya akan juga membuat konten mengenai apakah maulid dengan kajian dan membaca Al-Quran termasuk bid'ah, sobat-sobat. Nah, baiklah sobat-sobat. Karena sang komentator ini menanyakan arti bid'ah, tadi sebenarnya sudah saya katakan bahwa secara bahasa, secara etimologi,
Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang baru, ya. Secara syariat adalah sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru tanpa dalil di Al-Quran dan Sunnah dan tanpa kesepakatan ulama. Nah, ini arti bid'ah. Nah, kemudian apakah yang termasuk bid'ah dalam agama? Karena Rasulullah tegas mengatakan barang siapa ya mengada-adakan hal yang baru dalam agama ini, maka dia tertolak. Nah, jadi bid'ah, sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang dilarang oleh Nabi adalah menyangkut dalam hal ibadah, sobat-sobat. Contohnya menambah rakaat sholat wajib, merayakan maulid, ya ini yang sering dipermasalahkan, jadi perdebatan. Merayakan maulid sebagai ibadah, tahlilan, ya peringatan kematian, 7, 3, 7 dan seterusnya. Sholawat yang dibuat-buat dengan kata-kata yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini ya sebagai contoh saja. Ya. Selain itu masih ada, sobat-sobat. Oh ya, juga zikir, ya zikir dengan cara dan jumlah tertentu. Nah, sedangkan ya sesuatu yang baru, bid'ah yang diada-adakan ya tanpa dalil, yang diada-adakan ya yang tidak ada contohnya di zaman Rasulullah, atau contohnya atau dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya ini beberapa contohnya. Yang pertama, azan dengan pengeras suara, dengan speaker, dengan mikrofon, menulis mushaf, ya itu bukan bid'ah yang dilarang. Nah, ini yang sering ya menjadi seolah-olah mereka ya sudah menyerang balik, yaitu belajar agama melalui YouTube atau melalui media sosial. Ya. Nah, itu bukan bid'ah yang dilarang. Kemudian mendirikan sekolah atau madrasah. Nah, jadi ya bid'ah di dalam masalah agama itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena Islam sudah sempurna. Nabi ya menyampaikan peringatan akan bid'ah ini ya ketika haji wada. Dan firman Allah yang menyatakan Islam itu sempurna turun ketika itu. Nabi mengingatkan ya agar ya karena umat Islam sudah banyak, ya beliau khawatir yang baru masuk Islam membawa-bawa budaya mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat ya khususnya
sang komentator yang bertanya, ya itulah arti bid'ah, ya, dan berikut contoh-contohnya. Mana bid'ah dalam agama, mana bid'ah dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, bid'ah itu dilarang. Ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah binar. Karena setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat di neraka. Sementara bid'ah dalam masalah dunia, ya, tidak dilarang, dibolehkan. Karena dunia ini terus berkembang. Ya. Dunia ini dipengaruhi oleh iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan terus berkembang selama dunia ini masih berputar pada porosnya. Sedangkan masalah agama, masalah amal ibadah itu sudah sempurna, tidak bisa ditutupi, tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Sobat-sobat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan bagi kamu agamamu dan kucukupkan atas kamu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Ya, sobat-sobat. Ya, sobat-sobat, itu saja. Ya, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.